Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Restiana dengan NIM 19. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dan yang berjudul Pengaruh SBIS sebagai hasil harga emas, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia tahun 2015 tahun 2019. Adapun latar belakang yang saya paparkan di sini, saya akan memaparkan mengenai fenomena penelitian terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, di sini ada reksadana syariah. Garis oranye ini menunjukkan nilai aktiva bersih reksadana syariah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sementara garis biru ini ialah jumlah reksadana syariah yang setiap tahunnya pun mengalami peningkatan. Kemudian dengan grafik bagi hasil terjadi fenomena yang berbeda dengan bagi hasil. Dari tahun ke tahun, grafik bagi hasil ini mengalami penurunan yang cukup disayangkan. Kemudian ada harga emas. Harga emas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, adapun penurunan terjadi pada tahun 2015 ke tahun 2016. Kemudian ada SBIS. SBIS ini terjadi fluktuatif yang lumayan. Dari tahun 2015 ini cukup melonjak naik ya teman-teman sekalian. Kemudian pada tahun berikutnya di 2017 mengalami penurunan lagi. Lalu di tahun-tahun berikutnya mengalami kenaikan yang meskipun tidak banyak tapi cukup menguntungkan sepertinya. Kemudian di inflasi. Nah, kita lihat sendiri teman-teman, inflasi ini mengalami fluktuatif yang lumayan ya. Berbeda dengan SBIS. Jika SBIS ini kemudian 3 tahun berikutnya mengalami kenaikan, sementara inflasi ini 3 tahun berikutnya dari tahun 2017 mengalami penurunan. Yang pada tahun 2016 ini terjadi titik inflasi terendah dari tahun sebelumnya bahkan 3 tahun setelahnya. Kemudian nilai tukar terhadap dolar. Nah, nilai tukar terhadap dolar ini cukup menarik karena fluktuatif sekali dari tahun 2015 sampai 2019, yang mana tingkat tertinggi terjadi tahun 2018. Sementara tingkat terendahnya terjadi di 2016. Kemudian, nah, hal ini adalah fenomena yang cukup menarik menurut saya. Berdasarkan data yang terangkum di atas, masing-masing variabel mengalami fenomena tersendiri. Sementara NAB secara dinamis mengalami kenaikan konsisten selama 5 tahun terakhir, sedangkan 5 variabel independen mengalami fluktuasi naik turun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya variabel makro apa saja yang mampu mendorong meningkatnya nilai aktiva bersih reksadana syariah. Pun sebaliknya, adakah variabel yang menyebabkan NAB reksadana syariah ini menurun? Penelitian terdahulu juga banyak menghasilkan penelitian yang bervariatif dan terdapat research gap dari setiap penelitian mengenai faktor-faktor makro yang telah disebutkan. Sertifikat Bank Indonesia dan inflasi misalnya, dalam penelitian terdahulu oleh Muhammad Al-Ghifari, Khairul Anwar, dan Solihah Wandaladari, dinyatakan terjadi hubungan yang kuat antara inflasi, SBIS, dan perkembangan reksadana syariah. Nah, variabel inflasi dan SBIS ini secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap perkembangan reksadana syariah. Namun, terjadi perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Fitriani, Mariana Ratih Ratnani, Natik Al-Aksar bahwa SBIS tidak berpengaruh signifikan. Variabel selanjutnya adalah nilai tukar rupiah yang dilakukan pada penelitian terdahulu oleh Ainur Rahman dan Imron Mawardi menyatakan bahwa nilai tukar rupiah berpengaruh signifikan terhadap nilai asset value NAV atau dalam bahasa Indonesia istilahnya NAB, reksadana syariah, reksadana saham syariah. Namun terdapat perbedaan pula dari penelitian yang dilakukan oleh Rahmael bahwa nilai tukar rupiah tidak ada pengaruh sama sekali terhadap NAB reksadana syariah. Tidak berbeda dengan inflasi, banyak sekali penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda mengenai pengaruh inflasi terhadap NAB, reksadana syariah ini. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Ainur Rahman mengajukan bahwa terdapat pengaruh antara inflasi dengan NAB reksadana, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Al-Ghifari, inflasi memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana. Juga beberapa variabel lainnya yang akan dipaparkan di bab selanjutnya bahwa terdapat research gap antara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Hal ini yang menjadi alasan penulis untuk melakukan penelitian ulang pada beberapa variabel dan menggabungkan
beberapa variabel yang belum dilakukan oleh penelitian yang berbeda, seperti variabel bagi hasil dan variabel harga emas. Maka, dengan latar belakang yang telah dipaparkan penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh SBIS bagi hasil, harga emas, inflasi, dan nilai tukar rupiah terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia tahun 2015 sampai 2019. Adapun rumusan masalahnya, teman-teman bisa simak sendiri karena untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan langsung menuju pada bab 2, yaitu landasan teori dan pengembangan hipotesis. Landasan teori, kita akan membahas mengenai apa pengertian reksadana syariah. Pertama, reksadana merupakan berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berarti penjaga dan dana yang berarti uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga biaya. Sedangkan syariat yang berasal dari bahasa Arab ialah syariah yang artinya hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia dan hubungannya dengan Allah, hubungannya dengan sesama, dan juga alam sekitar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Reksadana mempunyai nama lain antara lain yaitu unit trust atau mutual fund atau investment fund atau suatu wadah yang berfungsi untuk menghimpun dana para investor agar diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang mendapat izin dari otoritas jasa keuangan yang pada awalnya adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Mutual fund is a company that invests in a diversified portfolio of securities. Portofolio investasi reksadana dapat terdiri dari berbagai macam instrumen surat berharga. Kemudian, adapun prinsip dasar reksadana syariah adalah prinsip mudharabah dan qirat, yang berarti sebagai sebuah ikatan atau sistem di mana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil pengelolaan tersebut dibagi antara kedua pihak sesuai dengan syarat yang disepakati oleh kedua belah pihak. Prinsip mudharabah atau qirat ini di reksadana syariah memiliki beberapa karakteristik. Pertama, ia pemodal sebagai Robul Mal, ikut menanggung risiko kerugian yang dialami manajer investasi sebagai amil. Yang kedua, manajer investasi sebagai amil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi kalau kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian. Yang ketiga, keuntungan atau RIB dibagi antara pemodal dan manajer investasi sesuai dengan proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian jenis-jenis reksadana syariah ini terdiri dari berdasarkan bentuk hukum di Indonesianya terdapat dua bentuk hukum reksadana, yaitu perseroan terbatas dan reksadana kontrak investasi kolektif. Dalam hal kepemilikan, PT Reksadana menerbitkan saham yang dibeli investor sehingga investor memiliki hak pemilikan atas PT tersebut. Sementara KIK menerbitkan unit penyertaan sehingga investor mempunyai kepemilikan atas keyakinan aktiva bersih reksadana tersebut. Kemudian, berdasarkan sifat operasionalnya, reksadana dibedakan menjadi dua, reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Lalu, berdasarkan jenis kategorinya, terbagi menjadi 4. Di sini ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Kemudian, nilai aktiva bersih. Nilai aktiva bersih atau disebut juga nilai net asset value merupakan nilai pasar wajar atau suatu efek dan kekayaan lain dari reksadana dikurangi dengan kewajiban atau utang. Kemudian bagi hasil. Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyediaan dana dan pengelola dana. Menurut Rofik 2004 pada halaman 153. Jika bank konvensional membayar bunga kepada nasabahnya, maka bank syariah membayar bagi hasil atas keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Nah, bagi hasil merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal dan pengelola modal dengan menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana diantaranya keduanya akan terkait kontrak bahwa di dalam usaha tersebut, jika mendapat keuntungan, maka dibagi kedua belah pihak sesuai dengan nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing. Bagi hasil adalah bentuk return atau perolehan kembaliannya dari kontrak investasi. Dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali itu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah menurut Karim 2004 pada halaman 191. Kemudian ilustrasi bagi hasil.
Mekanisme penghitungan tingkat bagi hasil yang diterapkan pada bank syariah terdiri dari 2 sistem, yaitu profit sharing dan revenue sharing. Lalu, perbedaan bagi hasil dengan bunga, menurut Antonio, sistem bunga lebih mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, namun kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkan. Sementara, berbeda dengan sistem bagi hasil yang berorientasikan pada pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia. Adapun perbedaan bagi hasil dan bunga dapat dijelaskan sebagai berikut. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung, sedangkan bagi hasil penentuannya hanya rasio atau nisbah. Bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan pedoman pada kemungkinan untung rugi. Pada sistem bunga besar persentase berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan, sedangkan besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Kemudian kita akan lanjut ke variabel berikutnya, yaitu harga emas. Dalam Islam, emas dikenal dengan alat tukar yang kerap disebut dinar. Namun, sejak runtuhnya Khalifah Turki Utsmani, negara Islam menjadi morat-marit kehilangan arah. Segalanya runtuh, termasuk alat tukar yang telah disyaratkan, yaitu dinar dan dirham. Dalam penelitian Putra Haji mengutip yang dinyatakan oleh Wicaksono pada tahun 2010 bahwa proses penentuan harga adalah melalui lelang antara kelima member tersebut. Pada tiap periode perdagangan, Presiden London Gold Fixing Ltd telah mengumumkan suatu harga tertentu. Dari sinilah harga emas akan terbentuk. Apabila permintaan lebih banyak dari penawaran, secara otomatis harga akan naik. Demikian pula sebaliknya, penentuan harga yang pasti menunggu hingga tercapainya titik keseimbangan. Kemudian kita akan ke inflasi. Menurut Adi Warman Karim, secara umum inflasi berarti kenaikan tingkat harga secara umum dari barang komoditas dan jasa selama satu periode waktu tertentu. Inflasi dapat dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadi kenaikan nilai unit perhitungan moneter terhadap suatu komoditas. Kemudian nilai tukar rupiah. Nilai tukar suatu mata uang didefinisikan sebagai harga relatif dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Nilai tukar ini sebenarnya merupakan semacam harga di dalam pertukaran tersebut. Demikian pula pertukaran antara dua mata uang yang berbeda. Maka akan terdapat perbandingan nilai atau harga antara kedua mata uang tersebut. Perbandingan ini yang disebut dengan kurs atau exchange rate. Kemudian kita akan ke pengembangan hipotesis. Penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang sama dan penelitian sebelumnya yang menjadi bahan acuan dalam penyusunan proposal ini adalah sebagai berikut. Pertama, ada Mihas C dan Layla N 2017 dengan judul penelitian pengaruh variabel makroekonomi terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah di Indonesia. Di sini hasil penelitiannya, variabel inflasi, BI rate, dan nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Sedangkan variabel jumlah uang beredar dan Indonesian Crude Price secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Kemudian, inflasi, BI rate, nilai tukar rupiah, jumlah uang beredar, dan Indonesian Crude Price secara simultan berpengaruh terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah. Dan seterusnya teman-teman sekalian bisa menyimak di proposal penelitian yang saya berikan. Untuk mempersingkat waktu, ini adalah kerangka pemikiran saya. Kerangka pemikiran merupakan perumusan dari konsep pemikiran yang dibuat sederhana dalam bentuk tabel, bagan, atau hal lainnya yang menyajikan rumusan kerangka pemikiran tersebut menurut Asmawarna Sinaga 2017 halaman 68. Kemudian bentuknya seperti ini, yang mana Bank Syariah Indonesia berpengaruh bagi hasil harga emas dan inflasi nilai tukar rupiah secara parsial berpengaruh terhadap berhubungan terhadap NAB reksadana syariah pun apakah secara simultan atau secara bersama-sama ini memiliki pengaruh kepada NAB reksadana syariah. Hubungan antara variabel sertifikat Bank Indonesia dengan NAB reksadana syariah. SPIS merupakan variabel bebas yang mempengaruhi NAB reksadana syariah di Indonesia. Banyak sekali penelitian terdahulu dengan hasil yang beragam, seperti yang telah penulis petakan pada gambar 2.1 bahwa dari 3 peneliti yang menggunakan variabel SPIS menunjukkan hasil yang variatif. Hasil penelitian Al-Ghifari mengenai SPIS adalah berpengaruh signifikan secara parsial dan simultan. Sementara hasil penelitian ini secara individu berpengaruh tidak signifikan. Dan hasil penelitian Hilyatun Nafisah
dan Supriyono SBIS berpengaruh secara simultan terhadap NAB reksadana syariah. Secara parsial, SAB tidak berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Bagi hasil dengan NAB reksadana syariah. Variabel bagi hasil merupakan variabel yang dianggap mempengaruhi NAB. Penelitian terdahulu oleh Ismail Ridho mengatakan bahwa bagi hasil berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Namun, rupanya pada penelitian yang dilakukan oleh Ellen Kurniawan pada tahun 2019 bahwa bagi hasil berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap investasi reksadana syariah. Kemudian harga emas dengan NAB reksadana syariah. Muhammad Nizar Rusdiansyah dan Dina Fitricia Sipriani meneliti harga emas sebagai variabel bebas yang dianggap mempengaruhi NAB reksadana syariah. Dan hasil yang didapatkan adalah harga emas berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah secara parsial, dilengkapi dengan variabel lain yang diteliti oleh Nizar dan Dina secara simultan. Harga emas juga berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Inflasi dengan NAB reksadana syariah. Inflasi adalah variabel yang sangat tajam sekali digunakan oleh peneliti untuk mencari tahu bagaimana dampaknya terhadap perekonomian. Khususnya sektor saat ini adalah reksadana syariah. Banyak peneliti terdahulu mengatakan bahwa inflasi memiliki pengaruh negatif terhadap NAB reksadana syariah. Namun juga ada peneliti yang memiliki hasil yang tidak sama. Contohnya Ainur Rahman dan Miha. Dalam penelitiannya yang berbeda mengatakan bahwa inflasi berpengaruh tidak signifikan terhadap NAB reksadana syariah. Sementara Al-Ghifari mengatakan inflasi berpengaruh signifikan. Kemudian dalam penelitian yang berbeda pula, Saraswati menyatakan bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap NAB reksadana syariah. Kemudian variabel terakhir ialah nilai tukar rupiah. Dalam beberapa penelitian terdahulu, dominan nilai tukar rupiah memiliki pengaruh terhadap NAB reksadana syariah sebagaimana yang sudah penulis petakan. Hipotesis penelitian. Berdasarkan kerangka yang ada, maka hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah setidaknya minimal 2 variabel yang mempengaruhi secara signifikan terhadap variabel Y dalam uji parsial. Terdapat hasil signifikan dalam uji simultan uji F variabel X terhadap Y. Kemudian metodologi penelitian. Pertama, ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini akan membahas variabel-variabel makro yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap NAB reksadana syariah 2015 sampai 2019. Variabel makro yang berperan sebagai variabel bebas di sini adalah SBIS, bagi hasil, harga emas, inflasi, dan nilai tukar rupiah. Dan variabel tersebut akan diuji apakah ada pengaruh terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah yang berperan sebagai variabel terikat. Data-data yang digunakan oleh peneliti berasal dari beberapa sumber jurnal, buku-buku, dan website yang membahas pengaruh variabel tersebut terhadap NAB reksadana syariah. Kemudian metode pengumpulan datanya, peneliti menggunakan data sekunder yang mengumpulkan informasi yang didapat dari OJK, Yahoo Finance, Bank Indonesia, dan BPS sekitar tahun 2015-2019. Data tersebut akan digunakan sebagai bahan penelitian untuk mengetahui adakah pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Teknis analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Dengan bantuan alat analisis yang digunakan untuk mengolah data adalah dengan bantuan program eFuse 8. Berikut adalah metode yang digunakan. Yang pertama ada uji asumsi klasik, ada normalitas, kemudian uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, kemudian uji autokorelasi, dan uji signifikansi. Lalu uji signifikansi ini ada uji T dan uji F simultan. Operasional variabel penelitian yang pertama ialah variabel terikat, variabel dependent variable. Variabel dependent dalam penelitian ini dipilih oleh peneliti adalah suatu instrumen pasar modal berbasis syariah, yaitu pasar modal reksadana. Reksadana syariah adalah wadah yang dipergunakan untuk mengimpun dana dari masyarakat. Dalam reksadana syariah menggambarkan baik buruknya kinerja reksadana syariah dalam nilai aktiva bersihnya. Kemudian variabel bebas. Variabel bebas terdiri dari SBIS. SBIS adalah suku bunga inflasi Bank Indonesia yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagai balas jasa atas pembelian sertifikat Bank Indonesia dan juga biaya modal yang harus dikeluarkan perusahaan untuk menggunakan dana dari pemodal, dinyatakan dalam bentuk persen per 3 bulan. Kemudian bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip pembagian laba yang diterapkan dalam kemitraan bisnis kerja. Bagi hasil yang dimaksud adalah dalam penelitian ini adalah bagi hasil pada perbankan syariah. Harga emas merupakan suatu nilai di mana cenderung konstan dan minim resiko.
dan satuan harga yang dipakai adalah miliar rupiah. Harga emas merupakan suatu patokan seluruh dunia, merupakan standarisasi pasar emas London. Data yang diperoleh merupakan data yang ada di www.finance.yahoo.co.id dan data tersebut merupakan data per bulan dari periode Januari 2015 sampai 31 Desember 2019. Kemudian inflasi. Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga secara umum. Rumus perhitungan inflasi sebagai berikut, yaitu inflasi sama dengan indeks harga konsumen periode T dikurangi 1 dikali 100% dibagi indeks harga konsumen pada periode sebelum T. Penelitian ini akan menggunakan data inflasi yang dipublikasikan di www.bi.go.id pada periode 2015 sampai 2019. Nilai tukar rupiah selanjutnya. Nilai tukar rupiah adalah harga mata uang suatu negara terhadap negara lain. Dalam hal ini ialah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang datanya akan kita ketahui dari BI. Berikut adalah daftar pustaka yang saya jadikan rujukan. Dan sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf atas segala ketidaksempurnaannya. Mohon kritikan dan sarannya, mohon koreksiannya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.